Shalom saudara-saudari, hari ini adalah Minggu Advent yang kedua yang disebut sebagai Minggu Iman. Karena selama minggu ini kita secara khusus akan mengenang keselamatan yang diberikan Yesus Kristus agar kita dapat memiliki iman akan keselamatan dan pengkudusan hidup. Hari ini kita akan menyalakan lilin ungu yang merupakan simbol iman. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Puji Tuhan, kita juga mau menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kiranya dalam keadaan yang lemah dan sesulit apapun, kita dapat tetap teguh percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, karena Dialah yang memulai dan menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat 2. Shalom saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur, bersukacita saudara bahwa hari ini kita memasuki Advent yang kedua tentang iman. Topiknya tentang iman di dalam Advent yang kedua ini. Kita mempersiapkan hati kita bersama dengan saudara-saudara seiman di mana Tuhan sangat mengasihi mereka dan kita. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada hari ini. Yesaya 9 ayat 5. Mazmur 96 ayat 2. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Sungguh besar Engkau Allahku. Saudara, kita katakan dari hati kita yang paling dalam, Tuhan, kalau aku melihat bintang gemerlapan, tak putus aku heran melihat ciptaan yang besar.
Tuhan begitu penuh kasih setia di dalam kehidupan kami. Bahkan di alam semesta ini Tuhan, kecuali Engkau. Kecuali Allah yang kami miliki, kecuali Allah yang mengenal kami, yang rindu dikenal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu kepada kami, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga kami ada hari ini sebagaimana kami ada sekarang. Kami boleh berdiri, kami boleh menyebut-nyebut nama-Mu Tuhan. Kami boleh mengekspresikan kasih kami. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang layak menerima pujian. Biarlah Engkau berkenan atas sebutan, ucapan, pujian dari lidah bibir kami. Biarlah Engkau saja Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara silakan duduk. Persembahan pujian dari White Lily.
Pujian yang indah ya saudara. Kalau kita melihat betapa kita ini sangat terbatas. Kita mungkin punya kelemahan di telinga. Kita mungkin punya kelemahan di mata. Tapi biarlah semua itu, seluruh organ tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan karena Dia sudah mengasihi kita. Tuhan memberkati anak-anak White Lily, sekolah, dan juga teman-teman, orang tua. Tuhan memberkati. Saudara, Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih-Nya itu saudara sudah terbukti di dalam kehidupan kita. Kasih Allahku, Dia sudah menyerahkan anaknya bagi kita. Anaknya berkorban bagi kita. Tidak ada kasih yang seperti itu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku Kasih Allahku di dalam kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, menjalani kehidupan kita ada banyak hal, saudara, yang kita mungkin mengecewakan Tuhan. Setiap hari, saudara, ada motif, ada pikiran-pikiran yang mungkin itu bagi kita, bukan bagi Tuhan. Saudara, mari kita mengaku di hadapan Tuhan akan dosa-dosa kita. Tuhan, ku datang kepadamu. Tuhan, kau melihat kedalaman hatiku. Lihatlah tujuan hidupku ini hanya melayani diri sendiri. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri.
mengasihi kami Tuhan. Tapi seringkali Tuhan kami menjadikan dunia ini yang menjadi Tuhan. Kami terpikat oleh kesenangan-kesenangan yang fana. Kami terpikat oleh kekuatan, kekayaan, kemuliaan. Kami terpikat, terobsesi Tuhan dengan kesehatan. Kami terpikat Tuhan dengan kelancaran, kenyamanan, penerimaan orang lain. Sehingga Tuhan seringkali kami lupa bahwa di dalam Kristus kami cukup. Engkau sudah memberikan kami segala yang kami perlu Tuhan untuk kehidupan ini. Engkau bahkan melimpahkan kami hikmat, sukacita, iman, pengharapan, kasih, kehidupan yang terus bertumbuh, kehidupan rohani yang terus melekat kepada Tuhan. Meskipun tubuh kami merosot, tetapi tubuh rohani kami Tuhan bangunkan. Oh Tuhan, bahkan Kau memberikan kami janji-janji. Kami sesungguhnya tidak bisa menopang kehidupan kami, tetapi Engkau sudah menopang hidup kami bukan hari ini, bukan di dunia ini saja, tapi Engkau menopang kami Tuhan sampai di dalam kekekalan. Kurang apa lagi kami ini Tuhan? Ampuni kami, sehingga kami boleh Tuhan melayani orang lain. Kami bukan hanya melihat diri kami terus-menerus, mengasihani diri kami terus-menerus, tapi kami boleh menggunakan waktu yang ada ini Tuhan. Hubungan kami, kedekatan kami dengan Engkau, perjalanan kami dengan Engkau Tuhan, kami boleh pakai, kami boleh salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka melihat Kristus, melihat Engkau Tuhan. Mereka mendapat pengharapan. Terima kasih untuk janji pengampunan dosa yang Tuhan berikan tiap-tiap hari bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, terimalah janji pengampunan dosa dari 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kasih Tuhan selamatkanku. Sebagai orang yang sudah diampuni, saudara, kita katakan Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan Selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Saudara, bersama-sama dengan saudara-saudara kita, saudara, di seluruh abad, di seluruh tempat, kita mengakui pengakuan iman kita, saudara, berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Firman-Nya akan ditaburkan, biarlah tanah hati kita tumbuh, menumbuhkan benih itu dengan subur dan berbuah berlipat-lipat. Jesus said that if I thirst, I should come to Him. Tuhan Yesus kuat dan baik.
karena dia menjadi perisaiku. That if I fear, I should come to Him. No one else can be my shield. I should come to Him. If I'm lost, He will come to me. He will come to me, and He showed me on that cross. He will come to me. He is good and faithful. And faithful, He will keep us day and night. We can always run to Jesus. Jesus strong and He is good and faithful. He will keep us day and night. We can always Persilakan untuk bisa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau siang hari ini kami boleh berkesempatan bersama-sama memasuki minggu Advent yang kedua. Ketika kami boleh melihat bagaimana iman kami harus tetap teguh di hadapan Tuhan. Dan itu semua adalah karena anugerah dan berkat Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa di dalam Yesus Kristus kami berjumpa dengan Juru Selamat. Dan Engkau sendirilah Juru Selamat kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap di dalam Engkau dan bagaimana hidup kami dipenuhi dan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, tolonglah kami dan biarlah pemberitaan firman-Mu ini semakin memperkenalkan Engkau kepada setiap kami. Terima kasih, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, tema hari ini adalah berbicara mengenai dikasihi Allah untuk mengasihi manusia. Bapak Ibu, kalau saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau gambar di depan ini, apakah boleh saya katakan ini warna hitam? Bolehkah saya sebutkan ini warna hitam? Belum lah ya, belum terlalu hitam gitu ya. Kalau misalnya ini dibandingkan dengan sebelahnya, lebih hitam yang mana? Lebih hitam yang sebelah kiri saya begitu ya, atau kanan Bapak Ibu ya. Betul ya? Dan seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita seringkali membandingkan dengan orang bahwa saya kurang hitam kok, begitu ya, dalam arti hidup kita. Dalam artian bahwa ada yang lebih jahat daripada kita, betul ya. Saya lebih baik daripada orang sebelah. Apalagi kalau dibandingkan dengan warna ini, hitam banget, betul nggak? Ya, ibaratnya kalau yang ini tadi begitu ya, mungkin kejahatannya hanya mungkin berbohong, nyuri kecil-kecilan begitu ya. Kalau yang ini mungkin nyurinya udah nyuri yang gede-gedean begitu ya. Kalau tadi nyurinya mungkin cuma kelinci, ini mungkin nyurinya sudah kambing ataupun sapi kali gitu ya. Gede-gedean. Cuma kita lupa ketika kita berpikir bahwa diri kita tidak lebih hitam daripada yang sebelah sini. Kita menganggap diri kita adalah orang yang baik. Betul ya? Ketika kita menganggap diri kita tidak lebih hitam daripada ini, ada orang yang lebih jahat daripada kita, kita memandang diri kita bahwa kita adalah orang yang baik dan lebih baik daripada orang lain. Cuma kita terkadang lupa ketika kita dibandingkan dengan yang warna putih. Sebutlah kalau misalnya ini adalah di dalam kesucian Tuhan, di hadapan Tuhan. Sekecil apapun dosa kita, itu tetaplah dosa dan kita bukanlah orang yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita melupakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak hanya itu, bahwa kita juga pernah mendengar bahwa upah dosa ialah maut. Nah, ketika kita menyadari bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kita juga memahami bahwa orang yang sudah berbuat dosa pasti akan mendapatkan maut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang manusia cari dan manusia usahakan untuk itu?
Kalau menyadari bahwa semua orang termasuk saya, termasuk kita semua adalah orang-orang yang sudah berdosa, berbuat dosa, dan kita tahu bahwa orang yang berbuat dosa adalah mendapatkan maut atau kematian. Dan itu dikatakan bahwa semua orang, tidak ada tidak, begitu ya. Berarti semua orang. Sekarang pertanyaannya, kalau kita semua mengalami itu, yang ujungnya adalah kepada maut, termasuk orang di luar sana, maka apa sih yang manusia cari? Apa sih yang manusia usahakan ketika tahu bahwa dirinya sedang berjalan kepada kematian? Karena setiap orang yang sudah berdosa, ujungnya kepada maut, kepada kematian. Nah, ketika orang ini berjalan kepada kematian, apa sih yang manusia cari atau usahakan? Apakah dia tetap berjalan kepada jalan yang dia akan lalui? Nggak apa-apalah saya berjalan. Tapi dia tahu ujungnya akan menuju maut. Kalau kita mengalami ini dan kita tahu bahwa kita sedang menuju kepada maut, apa yang kita cari? Apa yang kita usahakan? Tentunya manusia yang tahu bahwa dirinya sedang menuju kepada celaka, menuju kepada bahaya, menuju kepada kematian, dia akan mencari yang namanya keselamatan. Setuju Bapak Ibu? Saya tidak mau jalan ke sana. Kalau bisa saya menghindari maut, kalau bisa saya menghindari kematian, dan saya berjalan sebaliknya, menuju kepada kehidupan yang kekal. Artinya, saya bebas daripada hukuman akibat dosa saya, betul? Dan inilah yang sering kali manusia cari ketika dia tahu bahwa dirinya berdosa. Karena semua orang sudah berdosa, dan pasti mendapatkan maut itu. Nah, Bapak Ibu, banyak cara yang manusia tempuh untuk bebas dari hukuman. Dan ini merupakan natur manusia. Ada di sini kira-kira kalau misalnya bersalah, kemudian dia memilih untuk ketahuan dan dihukum? Ada di sini kalau misalnya dia berbuat salah, kemudian ngaku langsung begitu ya? Dan ini adalah natur manusia bahwa sejak dari kecil pun, manusia itu punya natur untuk mau bebas dari hukuman. Suatu hari ada anak yang masih kecil, dia main di ruang tamu Bapak Ibu. Main di ruang tamu, mamanya ada di belakang lagi masak, begitu ya. Nah kemudian ketika asik main, dia nggak sengaja, penutup meja, taplak begitu ya. Ini kesangkut sama dia. Ketika kesangkut, di atasnya ada vas bunga. Vas bunganya langsung jatuh. Prang, apa yang terjadi? Pecah. Ketika mamanya mendengar ada mendengar ada sesuatu yang jatuh dan suara yang seperti pecah begitu, kemudian dia cepat-cepat matikan kompor, lari ke ruang tamu, kemudian bertanya, ada apa nak? Kemudian anaknya apa? Kemudian sambil pegangan jari, kemudian dia bilang apa? Itu Doraemon jatuhin vas bunga. Doraemon itu nama kucingnya. Bayangkan. Anak yang masih kecil, ketika dia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga, ditanya sama mamanya, kemudian apa yang terjadi? Dia bilang apa? Itu loh Doraemon yang senggol vas bunga dan jatuh. Kucing itu loh yang senggol vas bunga dan jatuh. Bapak Ibu, siapa yang ngajarin anak kecil itu bohong? Apakah mamanya, seorang mama, ngajarin anaknya supaya bohong kalau ditanya vas bunga jatuh? Supaya nggak dihukum gitu? Saya yakin tidak ada ibu-ibu, nggak ada mama-mama di sini yang kemudian ngajarin anaknya berbohong. Betul nggak? Betul ya? Tetapi anak yang masih kecil ini punya natur bahwa dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau dihukum oleh orang tuanya, sehingga dia mengatakan, itu loh Doraemon yang jatuhin vas bunga itu sehingga vas bunganya pecah. Betul ya? Dan ini yang sering kali terjadi. Bahwa kita termasuk seperti anak kecil tadi adalah takut mendapat hukuman. Dan banyak peristiwa yang menggambarkan banyak manusia seringkali menghendaki terbebas, terluput dari hukuman, bukan? Manusia menginginkan keselamatan, bukan? Dan keselamatan diharapkan oleh banyak orang. Keselamatan dicari oleh banyak orang. Namun Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Bahwa keselamatan bukanlah dan tidak boleh menjadi tujuan dari hidup manusia.
keselamatan bukanlah dan tidak boleh menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang indah, tidak boleh dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan bukan menjadi tujuan. Keselamatan tidak boleh menjadi tujuan. Mengapa? Mengapa itu tidak boleh? Karena kalau keselamatan itu menjadi tujuan dan menjadi tujuan akhir dari manusia, maka cenderung manusia itu akan egois. Karena keselamatan berhubungan dengan dirinya. Maka dia akan egois. Kenapa bisa dia egois? Karena dia memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku selamat. Terserah sebelahku. Terserah sebelahku. Yang penting aku selamat. Karena tujuan hidupnya adalah selamat tadi. Bapak ini dikasih oleh Tuhan. Karena jika seseorang menjadikan keselamatan adalah tujuan akhir hidupnya, maka dia akan mengejar keselamatan itu. Dan mengusahakan dengan sekuat-kuatnya. Orang seperti ini tidak mempedulikan manusia yang lain. Prinsipnya adalah yang penting aku selamat. Dia akan segera mencari Doraemon yang bisa disalahkan kalau kita salah. Mencari pembenaran diri. Dan sebaliknya dia akan menunjukkan kebaikan demi kebaikannya. Perilaku-perilaku baiknya. Supaya menutupi apa yang salah. Apa yang kurang dari dirinya. Sehingga dia dinilai baik oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi sekali lagi, keselamatan tidak boleh menjadi tujuan dari hidup manusia. Khususnya adalah orang percaya. Mengapa? Perhatikan. Yang pertama adalah karena tujuan hidup orang percaya adalah untuk mendapatkan keselamatan. Betul? Bukan. Tujuan hidup orang percaya bukanlah untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi tujuan hidup orang percaya adalah untuk memuliakan Allah. Bahkan di dalam Westminster Shorter Catechism itu mengatakan bahwa dan menikmati dia selama-lamanya. Jadi sebagai orang percaya kita sudah tidak memusingkan keselamatan karena orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang percaya dan dijadikan percaya kepada Tuhan, orang itu sudah mendapat keselamatan. Jadi nggak usah pusing lagi tentang keselamatan. Karena apa? Karena yang kedua adalah bahwa keselamatan adalah anugerah. Keselamatan tidak mungkin didapatkan oleh manusia dengan usahanya sendiri. Efesus pasal yang kedua itu dibahas bagaimana manusia tidak mungkin mengusahakan keselamatan dirinya sendiri. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa keselamatan adalah anugerah. Ini membuktikan bahwa keselamatan tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Karena kita sudah diselamatkan, betul? Kalau kita memegang ini, mari kita secara perlahan akan melihat bagaimana diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Orang yang sudah dikasihi dengan diampuni oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat hal ini. Perhatikan. Tidak sekedar bahwa diri kita diselamatkan. Hidup orang percaya tidak berhenti sampai titik diselamatkan. Tetapi Efesus pasal 2 ayat 10 ini melanjutkan dari ayat yang ke-8 tadi. Dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ketika kita ini adalah buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, tidak berhenti di sana bahwa kita sudah diselamatkan dan selesai. Sebagai orang Kristen tidak berhenti bahwa yang penting aku sudah selamat, selesai. Enggak. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan punya panggilan yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Allah mau ini. Dikatakan apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yaitu bagaimana mengisi keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan dengan melakukan pekerjaan baik itu. Tapi ini dikasih oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan telah diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah pertanyaannya, pekerjaan baik itu apa sih? Pertanyaannya adalah, apakah itu pekerjaan baik yang dimaksud di dalam hal ini?
Dan kita tahu salah satunya adalah kita harus, apa Bapak Ibu? Tepat. Mengasihi manusia. Banyak sekali ayat menjabarkan akan hal ini. Dan kalau kemudian kita melihat satu bagian di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ini adalah 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai 18 saya akan bacakan. Judulnya adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Ayat 13, janganlah heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menerima hadiah yang sangat berharga? Hadiah yang begitu berharganya, tetapi orang yang memberikannya itu berpesan, hei, hadiah ini gak cuma buat kamu ya, tapi juga bagi buat orang lain. Kasih buat orang lain juga ya. Pernah mengalaminya? Bahwa kita dikasih hadiah sama orang, dan itu luar biasa berharganya, tapi orang yang kasih itu pesan, ini gak cuma buat kamu, tapi bagi buat orang lain. Bapak Ibu, bukankah Yesus pun demikian? Dia adalah hadiah terbesar buat kita. Tapi Tuhan pesan, enggak cuma buat kamu loh. Yesus harus disampaikan kepada orang lain. Kebaikan Tuhan harus disampaikan oleh orang lain. Kalau kamu dikasihi dengan diberikan Yesus, hei, kasih orang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat hal ini, hari ini, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi manusia. Bagaimana sih kita itu mengasihi manusia? Kalau kemudian berpikir ya, mengasihi manusia, ya hidup kan harus benar-benar kita pikir ya. Gak seenaknya kemudian kita berbuat baik sama orang. Nah, ada lagi yang berkata bahwa iya ya, apalagi dia sudah jahat sama aku ya. Apalagi dia yang sudah makan aku ya. Maksudnya dalam hal bisnis misalnya, kerjaan misalnya. Mana mungkin sih aku bisa ngasih dia. Dia itu loh sudah jahat banget. Tapi ini kasih oleh Tuhan, tidaklah mudah ternyata untuk mengasihi. Bahkan ada orang yang pernah bilang begini, lebih mudah mendoakan presiden, kalau sekarang Presiden Prabowo, lebih mudah mendoakan Presiden Prabowo daripada teman yang sudah melukai kita, betul gak? Karena Presiden Prabowo kita gak tahu. Lebih mudah mendoakan siapa yang kita gak tahu daripada mendoakan saudara kita yang sudah melukai kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang kita baca tadi? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang? Untuk mengasihi manusia. Yang pertama, kasih Allah itu menghidupkan kita. Perhatikan, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap manusia sudah berbuat dosa dan dia sedang berjalan menuju kepada kematian. Oke ya.
Sampai di sini semuanya kita setuju. Ketika kita berjalan kepada kematian itu, kemudian saya masuk di dalam satu poin bahwa setiap manusia dia ingin mencari keselamatan, betul? Maka manusia dengan sekuatnya, sebisanya, dia tidak berjalan ke sana. Tetapi dengan jelas bahwa manusia tidak bisa mengusahakan itu. Hanya dengan anugerah Allah, hanya dengan pertolongan Allah, hanya melalui kematian Kristuslah dia bisa diselamatkan. Artinya, kalau ke sana adalah menuju kematian, artinya ketika diselamatkan dalam Tuhan, kita dihidupkan. Jadi kasih Kristus yang menebus kita, itu menghidupkan kita. Memberikan hidup yang baru. Nah ini. Jadi kalau tadi ada satu sisi dalam kehidupan kita berpikir, gak mungkin aku bisa mengasihi. Apalagi kepada orang itu yang sudah jahatin aku. Yang sudah jelek-jelekin aku. Yang sudah jatuhin aku. Gak mungkin lah. Tapi ketika kasih Allah menghidupkan kita. Dan ketika kasih Allah menghidupkan kita. Ada rahasia. Yaitu kita diberikan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau hanya dengan manusia, kekuatan manusia kita sendiri untuk kemudian mengupayakan mengasihi manusia, itu tidak mudah. Bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil. Tetapi karena ada Roh Kudus dalam diri kita, kita dimampukan untuk mengasihi orang itu. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Manusia lama adalah manusia di dalam dosa, yaitu manusia yang hidupnya untuk dosa, untuk diri sendiri dan berpusat pada diri. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengenal Kristus, ketika melakukan kebaikan seringkali dan pada umumnya dan pada keseluruhannya bahkan, karena firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang mencari Tuhan di dalam kondisinya berdosa. Pada umumnya ketika dia melakukan sebuah kebaikan, maka di balik dia melakukan kebaikan ada motivasi untuk dirinya sendiri. Entah itu dia ingin dikenal, dia ingin disanjung, dia ingin menutupi kesalahannya ataupun apa. Melakukan kebaikan ada motivasi itu. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, yaitu kasih ada dalam hidup kita, maka motivasi itu mulai kita bereskan. Bahwa ketika kita tahu kita mendapat keselamatan dari Kristus, maka perlahan kemudian kita tahu bahwa ketika aku sudah diselamatkan, maka aku harus melakukan kebenaran, kebaikan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang terjadi. Karena kalau tidak dengan kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka motivasi dalam diri kita adalah untuk si aku. Perhatikan di dalam ayat ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perhatikan, ayat ini bukan bermaksud, kalau kita lanjutkan bahwa, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Perhatikan, seolah-olah kalau kita sepintas membaca ini berarti sepertinya nih ya, kita berpindah dari maut ke dalam hidup karena kita mengasihi saudara kita, gitu ya. Jadi kita ini bisa mengasihi saudara kita, itu karena kita bisa berpindah dari maut kepada hidup karena kita sudah mengasihi saudara kita. Tetapi ayat ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa karena kita terlihat dan kelihatan bisa mengasihi saudara kita, itu karena apa? Karena kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Karena orang yang ada di dalam kehidupan di dalam Kristuslah dia yang bisa mengasihi saudaranya. Jadi dalam ayat ini ingin menggambarkan bahwa kita ini, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah hidup di dalam Kristus, sudah diberikan kasih Allah, orang inilah yang bisa mengasihi saudaranya. Tanpa ada kasih Allah dalam diri kita akan sulit mengasihi saudara kita sendiri. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Di dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa tanda daripada orang yang sudah diangkat dari maut kepada hidup adalah adanya kasih kepada saudara. Mari perhatikan diri kita masing-masing. Adakah kasih kita kepada saudara kita? Adakah kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau itu ada, bersyukurlah.
Artinya kita adalah bagian daripada orang yang sudah diberikan hidup, yang sudah diselamatkan dari maut kepada hidup itu. Perhatikan di dalam ayat seterusnya. Dikatakan di sana bahwa dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita, ya sekali lagi, yang sudah diangkat dari maut kepada hidup, ini dilakukan dengan harga yang tidak murah, yaitu dengan memberikan nyawa Kristus untuk menebus kita, sehingga kita bisa mengenal kasih itu, yaitu kasih ketika Allah boleh menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sehingga ayat berikutnya atau bagian berikutnya dari kalimat ayat 16 ini, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dalam artian apa? Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Saya bersyukur banyak mengenal dan tahu Bapak Ibu di tempat ini yang punya jiwa sosial yang baik. Peduli kepada orang-orang. Saya yakin itu karena kasih Tuhan ada dalam diri Bapak Ibu. Tidak sulit untuk membantu orang. Tidak berpikir panjang untuk membantu orang. Percayalah, kalau itu ada dalam diri Bapak Ibu, ada pimpinan Tuhan yang baik, yang bisa mendorong kita semua. Ketika kita tahu ayat ini, bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya buat kita, kita sama-sama firm, satu pemahaman, bahwa kita telah ditebus oleh Kristus dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan di dalam minggu Advent yang kedua ini, kita diajak untuk menantikan juru selamat itu. Dan dengan iman kita menyatakan bahwa juru selamat itu telah hadir melalui Yesus Kristus. Dan melalui dialah kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan tidak berhenti dengan menyelamatkan kita. Jelas ayat ini dilanjutkan dengan jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa sih yang Tuhan mau dari ayat ini? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan melalui ayat ini? Suatu hari ada seorang anak kecil, dia mau berangkat ke sekolah Bapak Ibu. Ini di sebuah pedesaan, bukan perkotaan ya. Pedesaan, suatu hari mamanya bawakan dia roti untuk bekal ya. Roti, kemudian roti tawar gitu ya, kemudian dikasih selai dan isian, dimasukkan dalam box makanan. Nah dalam box makanan, ini masih kecil anaknya, tapi karena di kampung, dia pergi ke sekolah sendiri, tidak diantar. Jadi kemudian sampai ke sekolah, kemudian waktu istirahat, anak ini sebelum membuka kotak itu, dia berdoa sebelum makan. Nah, kemudian berdoa untuk makanan, setelah selesai berdoa, dia mau ngambil rotinya nih ya, dibuka, roti sudah dipegang Bapak Ibu. Ketika memegang roti, di ujung sana, di sudut kelasnya, dia melihat ada satu teman yang tidak keluar ruangan dan dia hanya berdiam diri. Ketika dia memegang ini, kemudian dia lihat temannya, dia hampiri temannya itu. Apa yang dilakukan? Dia mulai membagikan roti dan dikasih kepada teman yang di ujung sana. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, anak ini digerakkan oleh belas kasihan melihat temannya yang gak makan. Anak kecil ini menghampiri temannya dan membagikan roti yang ada di tangannya. Dia rela hanya memakan sebagian dari roti yang dimiliki hari itu. Dia kasih kepada temannya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan inginkan dari ayat ini? Apa yang Tuhan ingin supaya kita belajar dari ayat ini? Kalau dikatakan bahwa kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ada satu kalimat, saya kurang tahu entah siapa yang menuliskan ini. Saya coba cari, nggak tahu, cuma saya takut salah menyebutkan namanya, tapi kalimat ini bukan dari saya. Kasih adalah tanda pengenal dari seorang Kristen. Di mana kasih itu ada, di situ Allah hadir. Amin. Bapak Ibu,
zaman saya kecil, di kampung saya, jadi kalau orang itu mau belajar main musik, itu datangnya kepada siapa? Orang Kristen, betul nggak? Orang kalau mau belajar nyanyi, datangnya kepada siapa? Orang Kristen. Karena mereka beranggapan kalau orang Kristen itu suka nyanyi, suka main musik di gereja, betul nggak? Nggak cuma itu. Kalau di kampung lihat orang Kristen berbuat baik, mengasihi orang, apa responnya? Ah, wajarlah, dia kan orang Kristen, penuh dengan kasih, betul nggak? Itu yang terkenal dengan orang Kristen, bukan? Sehingga ingin menggambarkan bahwa ketika ada kasih dalam diri manusia, khususnya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang akan melihat ketika ada kasih di sana, ada Allah di situ. Seberapa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menghadirkan Allah untuk dilihat orang di sekitar kita, yaitu dengan cara menghadirkan kasih dalam atau melalui hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari ketika tadi kita sudah tahu bahwa kasih Allah itu menghidupkan kita, tidak hanya berhenti di sana, bahwa kasih Allah memanggil kita untuk mengasihi. Kasih Allah tidak hanya berhenti bahwa Allah menyelamatkan kita, tidak berhenti bahwa Allah memberikan hidup yang baru, tetapi kasih Allah ini adalah kasih yang memanggil kita untuk mengasihi. Jadi pagi hari ini ketika kita mendengar firman ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sudah dikasihi, dan orang yang sudah dikasihi adalah orang yang dipanggil untuk mengasihi orang di sekitar kita. Di dalam ayat 17-18 di sana dikatakan bahwa siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, dikatakan apa? Bagaimana kasih Allah dapat tinggal dalam dirinya. Seolah-olah ingin mengatakan, hei engkau, kalau engkau mengaku dirimu Kristen, kalau mengaku dirimu adalah murid Kristus, tapi engkau tidak mengasihi, mungkinkah engkau disebut sebagai orang Kristen? Mungkinkah engkau layak menjadi orang yang menjadi murid Kristus? Ini ayat yang keras, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan aku orang Kristen, aku murid Tuhan, aku sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tapi nggak ada kasih dalam hidup kita. Dan biarlah ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Allah yang telah diberikan dengan menyelamatkan kita, membawa kita kepada hidup yang baru, membuat kita menghidupi kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru itu apa? Yaitu mengasihi dengan perbuatan nyata. Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tapi yang dikasihi oleh Tuhan, 2014 ada satu kasus di pinggiran Jakarta, tepatnya di Bekasi, ya. Ditemukan mayat seorang wanita. Kemudian beberapa hari kemudian diketahui ternyata yang membunuh adalah mantan pacarnya bersama dengan pacar barunya. Ya, kemudian dibuang di pinggiran tol. Dan korban ini adalah seorang Kristen, Bapak Ibu. Nah, kemudian beberapa waktu lamanya mama dari korban ini mungkin pernah dengar yang namanya Ade Sarah Angelina Suroto. Ini adalah korban yang meninggal waktu itu dan mamanya sangat sulit melupakan kehilangan anak ini. Sampai suatu ketika dia mau mengampuni orang yang membunuhnya. Bahkan dia mengasihi dengan cara membesuknya ke penjara. Gak gampang Bapak Ibu. Berkali-kali dia usaha untuk besuk, gak dibolehin. Dan si pembunuh ini gak mau keluar karena dia takut. Tapi berkali-kali akhirnya dia bisa. 2 tahun kemudian dia bisa berjumpa. Dan Bapak Ibu dari korban si Ade Sarah ini
bisa mengatakan, aku sudah mengampunimu. Kita coba saksikan satu kesaksian daripada mama dari adik Sarah ini, ya. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini yang terakhir kalinya lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifa itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak, kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari kok gak capek ya nangis ya? Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasihi. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap, udah biar aja aku gak mau ketemu, gak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Bapak Ibu, seseorang yang memiliki kasih Kristus, dia bertindak. Dia bergerak, dia tidak diam saja. Dia mencari orang yang dikasihinya. Suatu hari di sebuah kota kecil di pinggiran hutan, ada seorang suami dan istri naik mobil dari pergi olahraga pagi begitu ya. Kemudian dia sedang menuju ke rumahnya. Ketika sedang menuju ke rumahnya, kemudian sang suami melihat, lihat mah,
ada nenek-nenek tua yang sedang gendong kayu. Kasihan ya mah. Istrinya langsung bilang, kamu bilang kasihan. Iya mah, kasihan. Sudah tua dia harus jual kayu bakar untuk hidupnya. Istrinya bilang lagi, kamu cuma bilang kasihan. Suaminya kemudian bilang, oke, nanti aku kasih. Tidak seberapa namun aku mau kasih uang ke tempat dia. Kemudian istrinya bilang, ya sudah sana kamu kasih aja dia. Suaminya bilang, gak apa-apa nanti aja. Aku antar mama pulang, kan sudah gak jauh rumah. Nanti aku kasih ke ibu itu, nenek itu. Kemudian betul Bapak Ibu, akhirnya bawa mobil pulang sama istrinya sampai di rumah, parkirin. Istrinya masuk rumah, kemudian suaminya jalan kaki karena dekat. Kemudian dia menghampiri nenek itu yang sedang diam di sebuah gang. Dia cari gak ada. Kemudian dia cari-cari coba lagi ke gang satunya lagi gang. Dia jalan sekitar 10-15 menit ketemu nenek itu. Kemudian dia pulang. Kemudian istrinya bilang, ketemu Pak? Gak ada mah. Aku sudah cari. Kamu cari kemana aja? Aku cari keliling. Gak ketemu. Aku nyesel mah. Aku tadi gak langsung kasih uang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika ada kesempatan. Ketika ada waktu yang Tuhan berikan untuk mengasihi seseorang. Itu waktu yang terkadang tidak berulang kembali. Ambil waktu itu. Kasih orang itu. Karena Tuhan mau kita bergerak untuk mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Dan kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Kami adalah orang-orang yang seharusnya masuk di dalam maut. Masuk ke dalam neraka, tapi karena kami dikasih itu. Kami boleh mengenal kebaikan Tuhan. Kami boleh diberikan hidup yang baru. Bahkan kami diberikan keinginan untuk berbuat yang baik. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur hari ini kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Kami diberikan hati, kami diberikan semangat untuk mengasihi orang lain. Tuhan kami mau keluar dari ruangan ini, kami mau membagikan kasih. Kami mau mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kalau kami menjumpai orang itu, kami mau mengasihi dengan segera. Karena kami sadar kadang waktu tidak berulang lagi ya Tuhan. Terima kasih kalau siang hari ini Tuhan mengajarkan kami. Terima kasih kalau siang hari ini Tuhan mendidik kami. Untuk menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia memiliki kasih dalam dirinya. Dan di dalam memiliki kasih itu, dia akan mengasihi orang lain. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, di tengah kejahatan kasih menjadi nyata karena begitu tampak berbeda. Saudara, mari kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bergerak, mengambil komitmen dan mewujudkan kasih itu secara nyata. Saudara, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, saudara. Persembahan bisa diberikan melalui amplop maupun melalui kris. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkah dan pemancar
kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami, biarlah itu sungguh boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih kami kepada dunia ini. Menjadi sarana bagi gereja Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan, kami juga Tuhan berkati di dalam segala pekerjaan kami. Kami bukan saja menerima, tapi kami juga terus belajar untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan beberapa doa syafaat kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk Natal Rohaniwan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Natal staf pelayan. Kami berdoa untuk kebaktian tahun baru gabungan Tuhan. Kami mau menyerahkan kiranya Engkau menolong di dalam bulan Desember ini. Kami boleh saling berjumpa. Kami boleh bersekutu bersama, menguatkan satu sama lain Tuhan. Dan kami biarlah Tuhan terus boleh diteguhkan panggilan kami menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga yang ada di gereja ini Tuhan, dibawa di dalam GKY Kebayoran Baru. Tuhan yang menolong supaya Tuhan terus hadir. Ada kepahitan, ada persoalan-persoalan keluarga Tuhan, Engkau yang memberikan kerendahan hati. Pengampunan-Mu sungguh turun Tuhan, dan boleh terus dibagikan, dilepaskan di tengah-tengah keluarga. Mungkin itu hubungan suami istri, anak orang tua, ipar, mertua, menantu, anak cucu Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui keluarga-keluarga kasih Tuhan juga dinyatakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada GISEM yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani pada KU kedua ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKY Kebayoran Baru? Jikalau ada, apakah bisa mengangkat tangan supaya kami bisa menyambut Bapak Ibu? Apakah ada yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian kita? Sebelah kanan saya, sebelah kiri, atau yang di atas balkon di ruang baby room? Ya. Ya, selamat datang ya Ibu, selamat datang ya. Sungguh bersukacita boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah kami ya. Sangat merindukan minggu yang akan datang boleh tetap bergabung ya dalam ibadah di GKY Kebayoran Baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga bersukacita kalau ada dari saudara-saudara kita ya, mereka ini sudah cukup lama beribadah di kita, tapi baru kali ini kemudian mereka mau menjadi anggota GKY Kebayoran Baru ya. Kita akan menerima mereka di dalam atestasi masuk ya. Saya akan panggilkan nama-nama saudara kita, yaitu Salamat Junus Parulian Sinaga ya, Pak Lian, Ibu Gina Nurma Rumondang, Kasih Esther Yolanda, Lewi Martua Mikael Sinaga, dan Edi W. Pengemanan. Ya, saya persilakan. Wah, ini saudara-saudara kita, mereka sudah lama beribadah dan saat ini mereka meneguhkan hati mereka menjadi anggota GKY Kebayoran Baru. Ya. Ya. Kita sambut mereka ya, sama-sama. Selamat bergabung ya Bapak-bapak dan Ibu dan saudara-saudari. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memohon waktunya sebentar akan dipresentasikan dari bidang Sarpras mengenai rencana renovasi gedung kita di lantai 1 dan lantai 2. Saya persilakan Pak Agus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Musab atas waktunya. Kami dari bidang sarana prasarana gereja GKY Kebayoran Baru ingin mempresentasikan rencana renovasi kita untuk lantai 1 dan 2. Ya, hal ini dalam hal untuk mendukung rencana program kita di tahun 2025
di mana kita bidang persekutuan maupun pembinaan akan melakukan beberapa program ya ke depan yang ingin kita jalankan. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa membentuk satu komunitas yang luar biasa dalam gereja kita. Saya akan presentasikan kurang lebih. Ini lantai 1 ya, kita akan berencana merenovasi lobi kita, terus masuk ke dalam. Ini area masuk ke kita punya kafe, ya. Kafe kita bentuk satu tempat, kita menyebutnya adalah cafe ministry. Ya, kita akan melakukan hal ini sebagai tempat untuk kita bisa bersharing, kita bisa membentukkan mempererat hubungan antara jemaat kita satu sama lain dan juga membentuk komunitas. Ya, karena program dari pembinaan tahun depan adalah pemuritan. Ya, jadi oleh karena itu kemajelisan memikirkan hal ini supaya bisa saling mendukung dan juga saling bisa berjalan. Ya, juga komunitas ini bisa terbentuk dengan kuat di gereja kita. Hal ini sebenarnya sudah berjalan di gereja GKI yang lain, membentuk suatu kafe ya, tapi tempat kita akan jalankan di tahun depan. Dana yang dibutuhkan, kita membutuhkan 1,5 miliar, jadi mohon dukungan dari jemaat semuanya supaya kita bisa menjalankan hal ini. Dan kita rencanakan Januari, Februari kita akan menjalankan renovasi ini. Ya, untuk lantai 2 boleh di-sharingkan dulu juga. Lantai 2 kita akan melakukan renovasi untuk ruang kebaktian Sion, ya, ruang kebaktian Sion di lantai 2 yang sekarang dipakai untuk ibadah juga ya. Tolong di-sharekan lantai 2. Filenya ada kan? Kami mohon maaf ya, mungkin kesulitan untuk upload kita punya file, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kami mohon dukungan dana dari jemaat juga untuk renovasi lantai 1 dan 2 ini. Terima kasih Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan untuk gaya-gayaan ya, kita ikut tren bukan. Tapi kita merindukan kalau gereja kita ini menjadi tempat ya, orang itu bisa datang, berkumpul, terkoneksi satu dengan yang lain, ya, di tengah-tengah dunia yang semua serba terisolasi, dan kita menjadi satu tempat ya, setiap hari boleh dipakai. Jemaat boleh datang di situ, duduk, dan kemudian ngobrol dengan teman, dan di-sharing satu dengan yang lain. Kita juga melihat ini menjadi satu kesempatan juga orang-orang muda juga boleh datang, ya, hadir di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk ini. Gereja menjadi sebuah oasis bagi mereka. Maka ini sebuah kerinduan daripada kita ya, untuk kita mengerjakan ini menjadi tempat di mana juga nanti orang bisa membentuk kelompok. Kita akan berjalan dengan kelompok-kelompok pemuritan, boleh dipakai ya, menjadi tempat di situ kita boleh bertumbuh bersama. Ya, kami sangat merindukan sekali untuk kita bersama-sama boleh mendukung ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita melihat rekaman dari warta kita, saya mengingatkan setelah KU kedua ini selesai jangan pulang dulu, di bawah ada potluck, ada snack bersama, kita bisa minum kopi, minum teh, makan snack, kita bisa bercengkrama satu dengan yang lain gitu ya. Kemudian juga mengingatkan nanti jam 2 itu ada konser dari Gloriamus. Bapak Ibu, kita sudah bekerja sama dengan Gloriamus, dan Gloriamus akan pakai ruang kita lantai 3 itu membuka kelas-kelas musik. Jadi Gloriamus buka di gereja kita. Ini ada satu hal yang sangat indah sekali. Karena itu nanti jam 2 mengundang untuk kita bisa hadir melihat konser ya dari Gloriamus. Mari kita saksikan warta dalam bentuk rekaman kita.
Bagaimanakah para Majus mengetahui kelahiran Sang Raja? Dan bagaimana respon mereka setelah berjumpa dengan Sang Raja itu? Ikutilah pemahaman Alkitab edisi Natal pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 18.30 WIB. Pendeta Wilson Suwanto akan membahas Matius pasal 2 ayat 1-12 dengan tema Berjumpa dengan Sang Raja. Catat tanggalnya dan mari menyambut Sang Raja dengan mengikuti PA bersama. Kebaktian doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 18.30 WIB di Ruang Sion lantai 2. Kebaktian akan dilakukan secara hybrid. G.I. Phillips akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jangan Takut, Respon Iman. Jemaat dapat mengikuti perjamuan makan malam 30 menit sebelumnya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir, berdoa, dan beribadah bersama. Ibadah Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, pukul 10 WIB di Ruang Hermon lantai 2. Pembicara Evangelis Vinnie Chen akan membawakan tema, Marilah Kita Pergi ke Bethlehem. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak dalam usia sekolah minggu, harap mengajak anaknya untuk mengikuti ibadah Natal ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 menuliskan bahwa kehidupan murid Kristus selalu bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mari mengikuti perjamuan kasih sebagai wujud persekutuan murid Kristus dalam bentuk potluck makanan kecil yang akan diadakan pada tanggal 1-25 Desember 2024 setelah kebaktian umum 1 dan 2 di lobi lantai 1. Bagi jemaat yang ingin ikut berpartisipasi membawa makanan kecil dalam perjamuan kasih ini, dapat menghubungi Ibu Roslin. Dalam menyambut Natal tahun 2024, Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang hendak terlibat dalam pelayanan persembahan Natal. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang telah disediakan di kursi dan loket persembahan lantai 1 atau mentransfer ke nomor rekening BCA yang tertera di layar dengan keterangan persembahan Natal. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhumah Nyonya Lucia Francisca Sugiyarti Retno Dewi Nugroho, kakak dari Pendeta Bambang Suharjo, kakak ipar dari GI Lydia Gloria Ali, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dalam usia 78 tahun. Almarhumah Ibu Feni Juliana Sundoro, istri dari Bapak Sundoro, kakak dari Ibu Lim Tiam Siu, kakak dari Ibu Pipi Elsie Yuhanda, pada hari Selasa 3 Desember 2024 dalam usia 76 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah dimanapun engkau berada,
Sungguh kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dan anugerah yang begitu ajaib dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat, pimpinan, kekuatan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.